Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, tanggal 31 Juli 2022, minggu ke-7 setelah Trinitatis, terambil dari Yakobus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan demikian. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita pahami bahwasanya pasca dihancurkannya tahun 70 Bait Allah di Yerusalem, banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh percaya dan kelihatan berbuah kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sasaran benci, sasaran dari laknat orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus. Mereka diancam, mereka diusir, dan orang-orang Kristen kini menjadi terpencar-pencar, lari kucar-kacir memasuki daerah Palestina. Mereka terdiri dari kelompok-kelompok yang sangat kecil, biasanya disebut masyarakat yang terdiaspora, yang terpencar-pencar antara satu dengan yang lain. Mereka terpencar karena iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu lazim juga disebutkan bahwasanya mereka di dalam kehidupan yang terpencar-pencar, yang tidak mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, adalah masyarakat penumpang, masyarakat perantau, masyarakat yang dianggap, yang tidak radiks, yang tidak mengakar di setiap tempat di mana mereka hadir. Oleh karena itu, dalam rangka untuk memperkenalkan, memperlihatkan jati diri mereka, mereka perlu hidup lebih plus, lebih baik dan baik dari masyarakat lokal, dari masyarakat lainnya, dari masyarakat umum yang ada di persada ini. Dan itulah khotbah yang hidup buat saudara dan saya pada saat ini. Berhikmatlah, berpengetahuanlah, supaya berpengetahuan, rajinlah berkomunikasi kepada Allah, dan Allah akan memberikan hikmat-hikmat buat kita agar dalam praktek hidup sehari-hari memiliki gaya hidup, memiliki etika hidup, memiliki penampilan buah pikiran, berbicara yang sungguh menarik, lebih dari orang yang lain. Saudaraku yang kekasih, dalam rangka menyikapi hidup
sebagai orang yang terpencar-pencar, sebagai orang yang disebut perantau itulah sehingga Rasul Yakobus menekankan supaya kamu hidup berhikmat yang dari sorga, supaya kamu hidup setiap saat mempraktekkan kehidupan yang mengacu, mengikat kepada persekutuan, kesatuan sebagaimana Allah dalam nama Yesus dan Roh Kudus yang menyatu dalam kehidupannya, dan itu menjadi citra hidup kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama dikatakannya, hindarilah hidup yang memiliki hikmat duniawi. Hikmat duniawi itu diperlihatkannya di sini, hikmat yang mencari kemenangan diri sendiri, yang mementingkan diri sendiri, yang mengajukan, yang mempromosikan, yang mengedepankan kemampuan berbicara, dan biasanya selalu mengacu kepada kepentingan diri sendiri, dan hasil yang tidak baik, yang selalu mengacu kepada perpecahan. Itulah yang kita lihat yang mau dihindari dalam teks firman Tuhan ini. Dan sebaliknya, kita meski memiliki hikmat surgawi, yang berpikir murni, yang berhati tulus, penabur damai, pemberi sukacita, peramah kepada semua orang, penurut kepada firman Allah, kepada yang baik, kepada orang yang dituakan, kepada aturan-aturan yang bersumber dari Allah Bapa di sorga di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jangan munafik, jangan bebal, dan jangan membentuk pihak-pihak, kelompok-kelompok, dan memihak kepada kelompok yang satu dan yang lain tidak, oleh karena ada kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan kedagingan. Itu hikmat yang dari dunia ini sia-sia, akan menjadi kekecewaan. Dan itu bersumber dari hikmat manusia, hikmat setan yang hasilnya akan membuat perpecahan. Firman Tuhan bergema mau memotivasi, membentuk mental spiritual kita, supaya kita menjadi orang yang berhikmat surgawi, berhikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, yakni penabur damai, pembawa nilai cinta kasih yang senantiasa memberikan sukacita kepada banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan tadi, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Alhasil dari ayat yang terakhir dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita senantiasa menaburkan cinta damai, memberikan persembahan. Dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan cinta damai. Allah dan nama Yesus membawa damai dan membenihkan cinta damai, dan itu kelihatan dalam upaya dan tindakan yang selalu mengacu dan berupaya mencari kesatuan. Firman Tuhan ini memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Firman-Mu bergema dalam kehidupan kami, mendorong kami memiliki etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari, agar kami lebih kelihatan umat yang plus, umat Allah yang senantiasa membawa kedamaian, mengikat hidup dengan satu kesatuan. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin.